Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Hidayat, NIM 23510307111 dari kelas N, Prodi Teknologi Industri Pertanian. Kali ini saya akan melaksanakan tugas etika profesi, yaitu mengenai tentang bagaimana cara kita mengembangkan atau bagaimana strategi kita dalam mengembangkan produk agroindustri di Indonesia atau komoditas lokal yang berada di daerah kita masing-masing. Oke, pada kali ini saya akan mengambil satu bahan yang banyak sekali di alam, yaitu bambu. Nah, memajukan agroindustri bambu dapat memberikan banyak manfaat, termasuk kontribusi terhadap pengembangan ekonomi lokal, pelestarian lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk memajukan agroindustri dari bahan bambu. Yang pertama adalah mengembangkan varietes bambu unggul. Nah, pada tahap ini, kita harus fokus pada pengembangan varietes bambu yang tahan terhadap penyakit, tumbuh cepat, dan memiliki kekuatan yang baik. Ini akan meningkatkan produktivitas dan kualitas bambu yang dihasilkan. Kemudian, poin yang kedua adalah penelitian dan inovasi. Kita harus menginvestasikan dalam penelitian dan inovasi untuk mengembangkan teknologi baru. Jadi kita harus menginvestasikan sebagian dana kita untuk melakukan riset dalam pemrosesan bambu, termasuk teknik pengeringan, pengawetan, dan pengolahan lanjutan untuk produk bernilai yang lebih tinggi. Kemudian yang kita harus lakukan adalah pelatihan dan pendidikan. Kita harus memberikan pelatihan kepada petani dan pekerja. Khususnya untuk hal ini yaitu petani dan pekerja dalam industri bambu, untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam bercocok tanam, pemeliharaan, dan pengolahan bambu. Pendidikan mengenai praktik-praktik pertanian yang berkelanjutan juga dapat menjadi bagian dari inisiatif ini, sehingga yang diharapkan produktivitas dari bambu ini akan meningkat, dikarenakan pekerja yang memproduksi bahan agroindustri dari bambu ini mereka lebih terlatih. Lalu kemudian poin yang keempat adalah kolaborasi dan kemitraan. Kita harus bangun kemitraan dengan lembaga pemerintahan, lembaga penelitian, dan organisasi non pemerintah untuk mendukung pengembangan agroindustri bambu. Kolaborasi ini dapat mencakup pertukaran pengetahuan, sumber daya, dan dukungan finansial. Kemudian poin yang kelima yang harus kita lakukan dalam pengembangan agroindustri bambu yaitu pemasaran dan promosi. Kita harus kembangkan strategi pemasaran yang efektif untuk produk-produk bambu. Ini dapat mencakup pameran, promosi online, dan kerjasama dengan peritel lokal maupun internasional. Kemudian yang keenam adalah pengelolaan berkelanjutan. Kita harus menerapkan praktik pertanian dan produksi yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa sumber daya bambu dikelola dengan baik dan tidak merusak lingkungan. Ini dapat mencakup praktik-praktik pertanian organik dan pemulihan lahan. Poin yang ketujuh yang harus dilakukan adalah diversifikasi produk. Diversifikasi produk bambu untuk meningkatkan nilai tambah. Selain produk konstruksi, pertimbangkan untuk mengembangkan barang-barang kerajinan seperti furnitur dan produk bernilai tambahan lainnya. Kemudian yang kedelapan, akses keuangan. Fasilitas akses petani bambu dan pengusaha agroindustri bambu ke layanan keuangan seperti pinjaman dan kredit. Hal ini dapat membantu mereka memulai atau mengembangkan usaha mereka. Kemudian poin 9 yaitu sertifikasi dan standar. Dukung implementasi sertifikasi dan standar kualitas untuk produk bambu.
Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan membuka akses ke pasar internasional. Kemudian, poin terakhir yang harus dilakukan dalam pengembangan agroindustri berbahan bambu adalah tingkatkan infrastruktur, transportasi, dan logistik untuk memudahkan distribusi. Terutama distribusi produk bambu ini. Hal ini dapat mencakup pengembangan jaringan jalan, pelabuhan, ataupun fasilitas penyimpanan. Dengan menggabungkan langkah-langkah ini, yang diharapkan adalah dapat membantu memajukan agroindustri bambu dan menciptakan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Sekian, terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.